Halo, selamat datang di kelas matematika. Selamat datang di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Keterangannya yaitu A di sini dan B di sini merupakan koefisien, yaitu angka yang bersanding dengan variabel X. X pangkat 2 dan X ini merupakan variabel. Dan C, karena dia berdiri sendiri, tidak ada variabelnya, maka C merupakan konstanta. Sama dengan 0. Yaitu ya, ada 3 komponen, koefisien, konstanta, dan variabel. Oke, kita tahu bentuk umumnya tadi apa? Persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, coba kita lihat, ada beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Yang pertama ada X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian bentuk kedua ada yang bentuknya seperti ini. 3X pangkat 2 min 5X min 16 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini, yang pertama dulu ya. Di bentuk yang pertama, nilai A-nya adalah 1, kemudian di sini yang tengah ini merupakan B-nya, yang di belakang merupakan C-nya. Ini A ya. Kalau tidak ada angka di depan di sini, otomatis nilainya adalah 1. Selanjutnya, untuk bentuk kedua, 3X pangkat 2 min 5X sama dengan 16. 3X pangkat 2 min 5X min 16 sama dengan 0. A-nya di sini merupakan 3, kemudian B-nya, ini tandanya diikut sertakan ya. B-nya yang tengah. Angka yang menempel di variabel X merupakan min 5, sehingga B-nya adalah min 5. C-nya sama dengan min 16. Ya, selanjutnya ada lagi bentuk persamaannya seperti ini. X pangkat 2 min 3X min 17 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya A-nya merupakan 1 di sini ya, karena tidak ada angkanya. Jadi otomatis 1. Kemudian B-nya min 3, C-nya. Contoh selanjutnya yaitu X pangkat 2 min 3X min 18 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya seperti biasa 1, kemudian yang ini B-nya sama dengan min 3, kemudian C-nya sama dengan min 18. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Setelah kita mengenal bentuk dari persamaan kuadrat, bentuk komponen dari persamaan kuadrat, nah di situ nanti biasanya kita akan ditanyakan bagaimana sih bentuk faktornya atau bagaimana cara pemfaktorannya. Misalkan nih, contoh. Saya punya persamaan X pangkat 2 min X min 2 sama dengan 0. Perintahnya coba faktorkan atau faktorkanlah. Faktorkanlah. Nah, kita tadi sudah mengenal ya. Di sini A-nya merupakan 1, kemudian B-nya di sini yang tengah adalah min 1 angkanya. Ya, karena min X, X itu angka di depannya adalah 1.
tandanya diikut sertakan jadinya min 1. Kemudian konstantanya atau yang belakangnya atau C-nya sama dengan min 2. Nah, untuk memfaktorkannya, coba cari dua angka yang ketika kita kalikan adalah nilainya min 2, kemudian ketika kita jumlahkan nilainya yang tengah. Gitu. Jadi masih ada relasi ya antara angka yang belakang dan angka yang tengah. Saya ulangi kembali, ketika kita kalikan dua angka tersebut, hasilnya adalah min 2. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah min 1. Langkahnya, kita ambil angka konstantanya di sini, yang belakang yaitu min 2. Kemudian kita faktorkan. Min 2 kita faktorkan, angka berapa kali berapa, hasilnya min 2. Oke, kemungkinannya ada dua, antara min 1 dan 2. Min 1 kali 2 hasilnya min 2. Atau kebalikannya, yang min adalah 2-nya. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Nah, di sini sudah ada dua pasang faktor dari min 2. Nah, dari dua pasangan ini, mana yang kita jumlahkan hasilnya adalah min 1 di sini? Coba, yang mana kira-kira? Yang ini. Ya, 1 dikurang 2. Sehingga hasilnya min 1. Karena hutang 2.000 dibayar 1.000, sisanya tinggal 1.000 hutangnya. Oke, kita dapat ya dua angka yang ketika kita kalikan hasilnya min 2, ketika kita jumlahkan hasilnya min 1. Nah, dari angka di sini kita akan masukkan ke bentuk faktornya di sini. Sama dengan 0. Nah, seperti biasa karena di sini x pangkat 2 saja, di sini selalu ditulis x-nya dulu. Kemudian angkanya kita isi dari faktor-faktor yang kita peroleh. 1 dan min 2. 1 itu tandanya plus, angkanya 1, kemudian min 2, tandanya kurang 2. Oke, dapat faktor-faktornya. X plus 1 dikali X min 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya, ketika ditanya berapa nilai X-nya atau berapa akar-akarnya, maka dari sini perlu kita lanjutkan kembali dengan mensamadengankan X plus 1 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Oke, satu persatu terlebih dahulu kita samadengankan atau kita perlu operasikan ini ya, mencari nilai X-nya dari X plus 1 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X di sini, kita perlu pindahkan plus 1-nya ke ruas kanan. Sehingga ruas kiri sisa X saja sama dengan ruas kanan pindahan dari plus 1 menjadi min 1 karena plus pindah ruas menjadi min. Oke, dapat kita nilai X yang pertama yaitu min 1. Atau, nah kemudian dari X min 2 sama dengan 0 kita cari nilai X-nya sehingga ruas kiri hanya tinggal X saja sama dengan min 2-nya kita pindahkan ke kanan jadinya 2. Oke, dapat ya? Ada dua nilai, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Apakah kemungkinan ini ada X-nya 3 atau X-nya 4 atau ada 5X atau 6X? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita lihat di sini persamaannya adalah X pangkat 2. Pangkat 2 merupakan pangkat tertinggi dari persamaan di sini. Sehingga akar-akarnya atau nilai X yang kita peroleh nanti adalah maksimum 2X. Ya, nilainya ada 2. Kalau di sini nanti di sini X pangkat 3, di sini nilai X pangkat 3, nilai maksimumnya nanti X-nya ada 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat bertemu kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.